Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum pemaparan basis data pertemuan ke-11. Hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum trigger operasi insert. Seperti yang sudah saya jelaskan di teori, trigger adalah kode SQL yang dijalankan secara otomatis ketika peristiwa terjadi pada suatu tabel dalam database. Peristiwa itu bisa berupa insert, update, atau delete. Kemudian logiknya, jadi minimal ada dua tabel yang terlibat ya. Yang tabel A adalah tabel pemicunya atau tabel yang kita buat triggernya, kita buat trigger di situ maksudnya. Kemudian efeknya ke tabel yang berikutnya atau tabel B, tabel yang kena efek ya. Jadi trigger itu nanti dipasangin ke sini ya, ke tabel A. Kemudian nanti efeknya bisa ke tabel yang lain. Nah, di dalam trigger itu ada pilihan waktu eksekusinya ya. Bisa before atau after insert, update, delete pada tabel A. Nah, kemudian ini sintak kemarin, sintak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang perlu Anda pahami di sini selain sintaknya adalah ini ya, penggunaan new dan old. New dan old. New untuk data yang akan diproses, kalau old itu yang sudah diproses. Untuk ini juga sudah saya jelaskan kemarin ya, ini teori dari trigger insert. Saya langsung langsung ke praktikumnya ya. Ini saya jelasin dulu strukturnya nanti. Jadi saya nanti buat trigger insert untuk cek stok ya, untuk melakukan cek stok sebelum saya jual. Sebelum saya masukkan ke tabel di transaksi, saya harus cek stoknya dulu di tabel persediaan sesuai dengan kode persediaan yang saya ambil. Kalau di sini kode stok, kalau di sini kode persediaan ya. Nah, di sini misalkan saya mau memasukkan transaksi penjualan dengan nota 01 tanggalnya sekian, kemudian ini saya masukkan ke di transaksi. Nah, ketika saya mau save ini, saya klik save ini, itu di dalam tombol save itu, di dalam tombol insert itu akan memicu trigger, akan menjalankan trigger yang tadi saya buat. Nah, tinggal mau before atau after ya. Kalau before berarti sebelum ini saya insert, sebelum ini masuk ke tabel di transaksi itu dicek dulu stoknya. Nah, kalau yang cek untuk cek stok berarti seharusnya itu dilakukan before di insert ini. Before insert. Ya, jadi sebelum dimasukkan data ini tuh ke tabel transaksi harus dicek dulu. Ya, makanya tadi kodenya adalah before insert ya. Nah, ini alurnya. Ini contohnya saya ingin memasukkan ini tadi ya. D1 itu berarti nomor apa tadi? Ini ya, kodenya. Kode D transaksi nanti akan saya masukkan. Kemudian nomor 1 adalah notanya. B1 S1 ini yang mau saya ambil kode persediaannya atau kode stoknya. Kemudian saya ingin menjual 10. Ya, ada yang beli 10 di kode stok ini. Nah, ini awalnya masih kosong atau datanya belum masuk ya. Kemudian masuk ke pengecekan trigger insert. Karena saya before berarti sebelum data ini dimasukkan ya. Sebelum ini masuk ke sini itu dicek dulu. Nah, isinya trigger itu seperti ini yang sudah saya tuliskan di pertemuan sebelumnya di teori. Ini saya isi dengan isi variabelnya. Jadi sisanya ini tipenya integer, deklarasi ya. Kemudian set sisa, tampilkan stok ini sampai ke sini, itu stoknya itu 100. Kemudian new code stoknya adalah B1S1. Jadi dari kasus ini itu kalau dimasukkan ke query itu stoknya itu 100 ya, sesuai dengan isi dari tabel persediaan yang sudah saya buat ya di sini ya. Nah, ini 100 ya. B1S1 itu 100. Ya, ini kalau mau diganti ya berarti ya nanti ini menyesuaikan jadi 50. Ya, ini tadi B1S1 ya. Jadi
Untuk memudahkan saya ambil record yang paling atas ya, biar nyarinya gampang ya. Nah, ini sisanya jadinya 100 ini. Sisanya 100 karena stoknya memang 100. Jadi stok itu dimasukkan ke sisa. Hasil dari query stok tadi ini dimasukkan ke sisa. Jadi sehingga sisa itu nilainya 100. Nah, kemudian masuk ke if, masuk ke alur if sisa lebih besar sama dengan new JML seperti ini. Jika 100 itu lebih besar sama dengan 10 ya, maka ini ya update persediaan dan seterusnya, update tabel persediaan, set stok, di mana stok yang mau saya ubah adalah 100 stok awalnya tadi sisa ya, dikurangi 10 itu yang new JML ini. JML ini ya, sudah sesuai dengan di dalam query-nya. Saya tinggal menjadikan ini sebagai angka ya, 100 stok apa namanya dari sisa tadi dikurangi JML atau quantity yang mau saya dijual atau yang mau dibeli oleh customer ya, sehingga nanti ini kan 90 ini. Nah, itu masuk ke stok yang baru ya, di mana kode besarnya adalah B1S1. Jadi yang dikurangi itu yang kode persediaannya ini yang dikurangi itu yang kodenya ini. Kalau nggak dikasih where nanti ini dikurangi 10 semua. Nanti kalau nggak dikasih where, jadi harus presisi, harus tepat kode persediaan mana yang mau saya kurangi stoknya. Jadi ini perlu ini. Ini ya. Ini terjemahannya ini. Else ini notifnya apa ini? Stok produk tidak mencukupi. Ya. Dan nanti kalau tidak terpenuhi, jika maka if yang di atas ini datanya juga tidak masuk di transaksi. Nah, ini karena ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 100 dan intinya minimal tuh sama maksimal ya. Maksimal tuh sama dengan 100 ya. Kalau di atasnya berarti tidak terpenuhi. Karena ini lebih kecil berarti datanya masuk ya ke transaksi dan stoknya berkurang. Jadi 90. Nanti kita coba ya, kita buktikan. Tapi kalau yang contoh data yang kedua ini, misalkan saya isi 110. Ini sudah jelas ini adalah melebihi stoknya ya. Karena stoknya cuma 100. Sehingga kalau saya telusuri masuk ke isi dari triggernya, ini 100, permintaannya 110, new kode stoknya adalah B1S1, ini sama. Berarti sisanya kan jadinya 100 ya, masuk sisanya 100, kemudian jikanya karena melebihi stok ya, jadi ini kan false ya, jadi salah ya, makanya ini saya blur. Jadi intinya ini tidak dilakukan, langsung ke notifnya karena tidak sesuai dengan if-nya. Maka nanti akan ada peringatan di sini. Kalau Anda pakai DP4G Studio ya, nanti peringatannya seperti ini ya. Saya belum nyoba kalau di PHP MyAdmin ya, nanti Anda coba sendiri warningnya seperti apa ya, warningnya. Nah, nanti seperti ini nanti. Jadi ada notif stok produk tidak mencukupi sesuai dengan komentar yang masih tag yang saya tulis di sini. Kemudian ini kalau saya oke, kemudian saya refresh, tapi ini akan hilang sendiri, tidak masuk ya. Ini harus di refresh kalau di P4G. Jadi ini di oke, kemudian di refresh dan di tabel persediaan tidak terjadi apa-apa ya, tidak terkurangi. Nah, ini kalau nggak dikasih trigger ini, kemudian Anda tidak melakukan update stoknya, bahaya ini. Langsung diterima, ini jadi main ini. Kalau nggak dicek validasi seperti ini. Ya. Sekarang saya ke codingnya. Ini saat ini saya sudah buat trigger di transaksi, nanti akan tampil di sini. Ini kalau kita lihat triggernya, ya, sama seperti yang tadi saya tulis di PPT ya. Nah, ini sama, tidak ada yang berbeda, ini sama. Ini untuk coding untuk tadi saat tidak mencukupi dan batalkan transaksi ini. Nah, ini sama, ini hanya komentar ya. Ini komentar. Sama ya. Cara buat triggernya ini saya klik kanan, D ini bisa pakai
saya edit tabel. Ini ada trigger di sini. Nah, ini saya buat trigger baru, ini sudah ada cetok ini. Ini bisa buat baru nanti di sini. Atau kalau malas nyari-nyari tempatnya di mana-mana, Anda langsung ketik aja di query seperti biasanya ya. Nah, di sini langsung di create trigger. Nah, gini. Selanjutnya sama dengan yang ada di sini. Ya, nanti Anda coba sendiri ya. Anda coba ketik, Anda coba buat sendiri. Ya. Nah, kemudian saya kembali lagi ke sini. Ini tadi bentuk triggernya, saya tutup. Sekarang saya coba. Ingat ya, membuat triggernya itu di transaksi di sini, bukan di persediaan. Nah, jadi persediaan itu hanya efek, tabel yang terkena efek ya. Tapi triggernya itu dipasang di ketika transaksi itu mau dijalankan. Ya, berarti ya di transaksi ini. Nah, ini ya triggernya di sini triggernya. Ya, nah ini sekarang saya isi. Ya berarti kan ya ini persediaannya sesuai dengan yang di PPT ya. 100 awalnya. Sekarang saya mau isi untuk mengurangi ini. Ya, ini saya masukkan D1 001 B1 S1 saya isi 10. Ya, saya simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Berarti kalau tidak ada notif yang tadi berarti memenuhi atau transaksinya sukses. Sekarang saya ke persediaan. Ini masih 100, saya refresh dulu. Nah, 90. Berkurang sendiri. Nah, ini ada apa ini? Untuk tabel persediaan. Nah, ini ya. Ini 90. Saya masukkan lagi sekarang. Saya masukin lagi dengan nota yang sama. Misalkan ini ada dua data ya di satu transaksi. Kita 01, saya beli B1 S2. Sebenarnya saya cek dulu persediaannya 50 ya stoknya. Nah, 50 stoknya saya mau beli 20. Nah, ya. Saya simpan. Nah, ini masuk datanya tidak ada notif saldo tadi ya, tidak mencukupi. Ini cukup, berarti saya tinggal tadi 50. Harusnya sekarang 50 dikurangi berapa tadi? 20. Nah, 30. Ya, stoknya berkurang. Ingat ya, yang berkurang hanya ini. Yang lain nggak berkurang. Karena tadi di triggernya itu sudah dikasih where ini. Jadi yang berkurang hanya stok yang kita masukin di transaksi di sini. Stok yang lain aman. Stok yang lain aman. Ya, saya masukkan sekali lagi. Misalkan saya mau mengurangi yang paling bawah ini. B2 S3. Ya, ini kan 10 ya. Saya mau beli 5 ya. Saya mau beli 5. Nah, di sini B3 B2 S3. B2 S3. Ini B2 S3. Saya mau beli 5. Saya simpan ya. Ya, saya coba refresh nih, tidak ada peringatan. Saya masuk ke persediaan. Ini harusnya jadi 5 nih. 5 ya, berkurang. Yang lain tidak berkurang. Karena ada filternya. Nah, gitu seterusnya. Itu ya, itu berarti trigger kita sudah bekerja itu untuk transaksi yang kita masukkan. Gitu ya. Nah, ini aman ini. Ya. Sekarang saya mau menunjukkan yang melebihi stoknya ya. Misalkan saya mau beli ini B mana ya, ini belum masuk apa ya. Saya mau beli yang ini. Tadi udah belum? B1 S3 sudah belum? B1 S3 belum ya. B1 S3. B1 S3 belum ada di sini. Saya mau beli itu. Tadi stoknya 10. Ya, ini ya. Saya mau beli nanti 11 ya. Nah, ini. B1 S3.
Masukin lagi ya. D4. Bisa. Itu S3. Saya mau beli 11. Saya simpan. Nah, ini ya. Ada notif saldo produk tidak mencukupi. Ya, saya oke. Ini harus di refresh nih. Yes ya. Oh ini ya, harus nano ya. Dulu ya, nggak jadi nyimpan. Kemudian persediaannya juga tetap 10. Nah, tidak berkurang. Ini kalau tadi berkurang ya min 1, ini tuh bahaya stok kalau min. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Kita ambil yang ini sekarang. B2 S2. B2 S2. D4. 1. B2 S2 saya beli 50. Ya. Nah, ini ya, saldo tidak mencukupi. Karena saldonya berapa? 40. Kok saldo apa? Stoknya ya. Stoknya 40. Nah, ini ya. Ini harus di refresh dulu. Ini di no. Would you apply this change? No. Nah, ini nggak jadi. Ya, nanti dicoba ya kalau PHP admin seperti apa bentuknya. Sekarang saya belum pernah nyoba trigger di PHP admin. Nanti silahkan dicoba bagi yang menggunakan itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini aman, tidak ada yang berubah lagi. Ini juga aman, data yang masuk hanya 3. Sekali lagi ya, saya masukkan yang aman ya. Ini B2 S2 saya beli 10 ya. Ya, B2 S2 saya beli 10. B2 S2 B2 S2 saya beli 10. Saya simpan. Aman ya. B2 S2 ini tadinya 40. Saya beli 10 harusnya jadi 30 ya. Nah, itu ya, berubah sendiri. Berubah sendiri karena dipasangi trigger yang tadi. Dipasangi trigger yang tadi ya. Ini nama barangnya. Ini karena yang ini tadi. Loh ini. Anda kalau nggak pakai trigger berarti Anda harus ngoding manual ini Anda masukkan ke PHP. Ya, Anda ngoding manual ini dimasukkan ke PHP ini. Jadi setiap kali transaksi ini Anda masukin. Ya silakan kalau mau pakai itu ya. Kalau konsekuensinya seperti itu ya. Jadi Anda harus ngoding ini di PHP kalau nggak pakai trigger ya, ngoding sendiri. Ya, atau bikin prosedur atau apalah ya. Jadi itu. Tapi kalau ada fasilitasnya, jadi pertimbangan saya pakai trigger, SP, function dan yang lain itu karena di MySQL itu disediakan. Kalau menurut saya disediakan untuk dipakai, jadi tidak untuk dianggurin. Ini ada prosedur, view, function, trigger ini kan sudah disiapin oleh MySQL ya. Ya, kalau kita pakai berarti ya kita memang menggunakan dengan lebih baik sih kalau menurut saya gitu. Tapi itu pertimbangan masing-masing. Kalau Anda maunya manual ya silakan, Anda fokus ke PHP-nya ya silakan. Tapi bagi saya lebih mudah kalau menggunakan yang fasilitas yang sudah disediakan. Ya, gitu ya. Itu untuk video praktikum hari ini untuk trigger insert ya. Berikutnya kita akan belajar trigger yang lain. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.